Ada yang lain yang Masih ada bertanya, yang mau oh bertanya. yang Oh, yang kemana? Oh ya tadi dari Kediri. Dari Kediri. Jadi santri Pondok Pesantren Madinul Ulum ini tidak hanya dari Tidak hanya Tulungagung, dari tidak. Tulungagung, Dari tapi Kediri, juga luar dari Kediri, biasa. luar biasa. Nah kalau ini sepertinya dari mana? Kita lihat, ayo dari mana? Berikutnya, Ya. agak jauh nih Kiai kelihatannya. Sepertinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Syawirul Anwar dari Trenggalek. Oh Trenggalek. Di Trenggalek. Ah, ya. Satu kota ini sama Kiai. Santri Ponpes Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, Ji. bagaimana mengubah rasa kurang puas terhadap diri sendiri menjadi sikap menerima dan bersyukur tanpa berhenti berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Iya. puas terhadap diri sendiri. Iya, itu kurang gimana? puas terhadap diri sendiri. Iya, Kiai. Iya, ya ini jadi gini, kita itu ada dua sisi yang harus kita waspada. Satu, sisi yang berlebihan terlalu pede itu juga tidak baik, kelebihan pedenya. Sebaliknya, kita terlalu ngedrop, terlalu pesimis dengan diri kita, tidak pede. Nah itu juga harus hati-hati, itu tidak baik juga, tidak baik itu juga. Maka yang terbaik adalah antara terlalu tinggi dan terlalu rendah, ada di tengah-tengah. Nah untuk bisa si kita itu bisa pede, menimbulkan rasa pede, maka salah satu tips yang bisa dilakukan adalah bahwa Allah selalu ada. Dalam bahasa Arabnya, la yaklaku man kana lahu ab fa kaifa biman kana lahu rob. Kita tidak pernah gelisah, galau, tidak pernah bersedih karena kita punya orang tua, punya bapak. Apa-apa, Pak, uang, Pak, sangu, Pak, lapar, Pak, dan sebagainya, Bu, dan sebagainya, kan begitu. Jika punya orang tua, bapak dan ibu saja tidak pernah bersedih, bagaimana bisa kita punya Allah kok kita bersedih? Nah, maka setiap kali kita itu merasa tidak pede dengan diri kita, yakin masing-masing manusia sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konsepnya disebut fitrah. Fitrah itu berbagai kelebihan-kelebihan masing-masing manusia. Jadi kecenderungannya bisa berbeda. Yang satu, oke, misalnya temennya ahli tentang matematika, iya, tapi kan saya ahli kiroah. Nah, saya ahli sholawat. Yang satu ahli nabuh kecer. Yang satu ahli nabuh gongnya, bassnya. Loh, masa semua jadi bass semua ya enggak jadi, kan begitu kan? Iya, yang satu ahli vokal, maka akan terwujud kehidupan yang lebih indah. Yakin saja bahwa kita masing-masing dari kita punya kelebihan. Oke, punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan. Maka harus puas, harus yakin, harus pede, optimis menjalani kehidupan kita masing-masing. Jangan minder gitu nggih, jangan minder pun gitu nggih. Gitu. Ya, Ye. masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Yang belakang, satu yang lagi. belakang. Oke, satu Ye, lagi monggo. sepertinya. Oke, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Intan Maftuha Mustikawati dari Tulungagung, Ye. siswa SMP Islam Kiai Haji Ahmad Bajuri. Ustadz izin bertanya, Ye. bagaimana cara agar kita tidak terjebak pada hubud dunia, tapi tetap semangat berusaha dan belajar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Jebakan ini, biasa Kiai. pertanyaannya. Ini sifat yang memang dimiliki manusia, hubud dunia. Suka dan senang pada dunia. Siapa dari kita yang tidak suka uang? Ayo coba tunjuk tangan. Tidak ada. Sakit ini. Tidak ada. Iya, Gitu. ada. Siapa yang tidak suka naik motor, enak, naik mobil bagus, rumahnya bagus? Tidak ada. Mesti semuanya pengen, semuanya fasilitas terpenuhi dengan enak, betul kan? Nah, ada satu prinsip. Laisa minal khotir antakuna as-safinah alal ma'. Lakinna minal khotir ayyakuna al-ma' fis safinah. Tidak bahaya manakala perahu ada di atas air samudra. Yang bahaya manakala air samudra ada di dalam perahu, yang artinya berarti perahunya akan tenggelam. Artinya apa? Wujudul mukminina fid dunya laisat muskilah lakinnal muskilah ayyakuna ad-dunya fi qalbil mukmin.
keberadaan kita orang mukmin di dunia ini tidak masalah, tidak jadi problem. Yang jadi masalah besar manakala dunia sudah ada di dalam hati orang mukmin. Sama seperti perahu kemasukan air akhirnya tenggelam. Orang mukmin, tidak hanya mukmin, manusia secara umum mesti senang dunia. Mesti senang dunia. Manusia itu kalau ada di atas tanah mesti suka rupiah. Iya kan? Mesti suka rupiah dan itu bagian dari dunia. Maka dunia itu jangan dimasukkan hati. Itu rumusnya. Kenapa? Sesuatu kalau sudah masuk hati sulit move on-nya. Ibu-ibu, ajai pengalaman. Sulit move on. Yang pernah sulit move on itu. Sulit move on itu kan. Reaktif. Iya. Maka jangan dimasukkan hati dunia itu. Dipegang saja. Dipegang itu bisa lepas. Ya dunia tetap penting. Jangan kita meninggalkan dunia, tidak bisa. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahan kita menanam, bercocok tanam untuk bisa memanen nanti di akhirat. Maka kalau di dunia, apalagi di Kecamatan Pakel sudah ada grup sholawat Al-Badriyah, itu yang ditanam di dunia maka nanti akan memetik di akhirat barokah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini gimana? Sepertinya masih banyak pertanyaan, ada 50-an yang ini sudah angkat tangan, tapi kita dengarkan dulu lantunan sholawat dari grup luar biasa dari grup Al-Badriyah, pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Pakel. Pakel itu temennya Mangga ya. Oh iya. Sejenak kita tentang yang hub ini. Ini termasuk mendengarkan sholawat ini juga bagian dari hubbud dunya wal akhirah ini. Wal akhirah. Iya. Monggo untuk grup sholawat kita hangatkan suasana sore hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi sa'ubilu ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama di Ngabuburit Inspiratif dalam rangka Ramadan Paradise di Maju TV. Baik, Kiai Nafis, tadi sudah kita pelajari di awal terkait dengan 3 akar dosa ini. Kita kenali dulu, masih dapat 1 tadi yang terkait dengan sombong. Kita selesaikan materi berikutnya. Sisanya. Masih ada 2. Oke, masih ada 2. Para pemirsa, para pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan, ada 2 lagi akar dosa yang sering terjadi yang menimbulkan kita banyak melakukan kekhilafan. Yang kedua adalah sifat iri hati. Sifat iri hati inilah yang menjadikan terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia, yaitu putranya Mbah Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena iri. Irinya kenapa? Qabil ini tidak begitu cakep, cakep, tapi istrinya tidak begitu cakep. Sementara si Habil tidak begitu cakep, tapi istrinya cakep. Melek gitu loh, iri. Loh aku sing bagus nyapa kok. Nah kayak gitu itu. Itu yang menjadikan akhirnya terjadi pembunuhan. Maka seringkali karena iri dengan tetangga, iri dengan teman, iri dengan siapapun, itu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, bahkan pikiran-pikiran yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Nah ini yang kedua, harus hati-hati. Jangan sampai iri ini semakin tumbuh berkembang dalam diri dan jiwa kita. Dengan iri seringkali orang jadi stres. Kayak tanggane wis duwe motor, iki tas tuku mobil, iki tas tuku lemah, iki tas tuku piye to iki. Nah, ning omah kok rene ngopo-opo belas, gek piye to iki. Ya gitu. Maka hati-hati dengan sifat iri, Nah, yang ketiga yang sering menjadikan kita melakukan kekhilafan adalah menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Contoh, Ramadan ini dalam dawuhnya para ulama dan dari sahabat dan juga dari Nabi, bahwa setan itu dibelenggu, betul? Betul. Tapi nyatanya apa yang terjadi?